my channel di Tri Fun Trick, Fun Learning with Tri. Iya teman-teman, di video kali ini aku akan bahas tentang analis data sistem informasi. Dan pastinya juga nanti akan ada soal latihan yang akan kita bahas sama-sama di video ini. Teman-teman, kalian tahu kan kebutuhan yang namanya data itu semakin berkembang dari tahun ke tahun. Gitu juga dengan profesi seorang data analis ini. Profesi yang satu ini memang sangat berhubungan dengan yang namanya data. Dan data sendiri itu merupakan segala bentuk informasi yang berupa angka, teks, gambar, dan lain sebagainya. Untuk pekerjaan yang satu ini lebih berfokus pada berbagai jenis data yang dapat diolah untuk kebutuhan tertentu. Jadi teman-teman, ini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyain ke aku. Kak, kerjaan analis data itu gimana sih? Kak, formasi jabatan analis data itu termasuk pranata komputer bukan sih? Kak, gimana sih gambaran SKB analis data itu? Oke, jadi teman-teman, aku akan bantu jawab pertanyaan kalian itu di video ini dan jelasin apa yang aku tahu ya. Jadi apa data analis itu? Sebelum membahas lebih jauh mengenai tugas dan tanggung jawab seorang data analis, alangkah baiknya kalian perlu mengenal apa itu yang namanya data analis agar tidak mengalami kesalahpahaman mengenai pekerjaan sebagai tukang data. Jadi data analis ini adalah pekerjaan yang berhubungan dengan segala jenis data dan bertanggung jawab untuk menerjemahkan data tersebut, sehingga nantinya dapat diolah dan dijadikan laporan untuk membantu proses manajemen dan pengolahan data. Jadi skill yang wajib dimiliki oleh seorang data analis selain dalam memiliki kemampuan untuk membaca sebuah data dari berbagai sudut pandang pastinya, juga mampu untuk menggunakan bahasa pemrograman pada sisi server seperti SQL, Python, R, dan lain sebagainya ya teman-teman. Selanjutnya nih, formasi jabatan analis data dan informasi itu apakah masih tercakup dalam pranata komputer? Iya, jadi teman-teman yang bisa aku jelasin di sini, analis data dan sistem informasi itu masih masuk ke rumpun kekomputeran ya. Jadi ini termasuk jabatan fungsional pranata komputer. Karena masih masuk dalam ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Terus gimana nih gambaran SKB analis data sistem informasi itu? Jadi teman-teman, setiap soal SKB itu kan tidaklah sama ya teman-teman. Ada yang hitungannya banyak, ada yang sulit, ada yang mudah juga, dan ada yang punya pertanyaan tentang logika yang banyak dan banyak macam varian soal lainnya ya. Tapi yang bisa aku sampaikan kalau dalam seleksi kompetensi bidang SKB itu ada sebagian tentang visi misi daerah atau instansi yang kalian lamar teman-teman. Dan yang pastinya yaitu bidang kita kekomputeran, nggak jauh-jauh dari situ fokusnya. Karena formasi analis data dan informasi ya pasti berkaitan dengan data dan informasi. Sudah jelas kaitannya dengan yang namanya database, DDL, DCL, DML, normalisasi data, SQL, perintah-perintah JBMS, aplikasinya juga kayak pengetahuan Excel gitu ya, informasi SIG, data mining, pokoknya pengetahuan tentang komputer dasar juga. Ini gambarannya secara umum ya. Dan itu semua udah ada di video-video aku sebelumnya, video-video aku yang lalu bisa kalian cari lagi ya. Jadi teman-teman, agar kalian benar-benar bisa yang namanya fokus pada materi yang bakal diujikan nanti, ketahuilah jenis formasi yang kalian lamar itu apa. Jadi kalian bisa bakal fokus belajar lagi. Nah, buat bantu kalian belajar, di sini seperti biasa aku udah nyiapin latihan soal buat kalian semua sang calon analis data. Yuk, langsung aja kita akan bahas soal yang pertama. Berikut berkaitan dengan skema yang ada dalam database, kita mengenal 3 level mulai paling dasar, kecuali A. Internal level, B. External level, C. Logical level, atau D. Conceptual level. Jawaban yang benar adalah kecuali C, logical level.
Jadi teman-teman, skema yang ada dalam database kita mengenal 3 level mulai paling dasar. Yang pertama itu internal level, di atasnya lagi adalah conceptual level, dan yang paling tinggi hierarkinya adalah external level. Penjelasan mengenai 3 level skema database ini adalah yang pertama, internal level. Ini merupakan skema paling rendah. Pada skema ini kita akan membicarakan mengenai field dari setiap tabel. Kemudian yang kedua ada conceptual level. Di sini kita memahami skema database yang lebih luas lagi, yaitu skema hubungan antara suatu tabel dengan tabel lain. Ketiga ada external level. Pada level ini kita memahami sebagai subskema. Pada subskema ini kita akan mengelompokkan suatu skema sesuai kebutuhan pengguna. Soal yang kedua, suatu metode yang digunakan dalam membuat rancangan database agar struktur database yang dirancang memiliki kualitas yang baik disebut A. Relational database, B. Normalisasi database, C. Data manipulation, atau D. Database management. Jawaban yang benar adalah yang B ya, normalisasi database. Jadi, normalisasi database ini adalah suatu metode yang digunakan dalam membuat rancangan database agar struktur database yang dirancang memiliki kualitas yang baik. Adapun kualitas yang baik tersebut diantaranya yaitu terhindari dari anomali yaitu penyimpangan maupun memiliki sedikit redundansi data yaitu data-data duplikat yang tidak dibutuhkan. Beralih ke soal nomor 3. Teknik pengurutan yang bisa dilakukan oleh clause order by untuk mengurutkan data dari kecil ke besar adalah A. Ascending, B. Descending, C. Add, atau D. Select. Jawaban yang tepat adalah yang A ya, ascending teman-teman. Jadi terdapat 2 metode pengurutan dengan menggunakan pernyataan order by. Yang pertama itu pengurutan dari kecil ke besar yaitu ascending, dan dari besar ke kecil itu ada descending. Penggunaan clause order by ini juga tidak hanya terbatas pada satu kolom saja, tapi bisa lebih dari satu kolom pada tabel. Selanjutnya soal yang keempat, data spasial bisa diproses dengan beberapa jenis analitik yang bisa dipilih atau dikombinasikan dalam pembuatannya, yakni kecuali A. Overlay, B. Clip, C. Intersect, atau D. Vector. Iya, jadi jawabannya yang bukan itu yang D ya, vektor. Pemrosesan data spasial ini dalam pembuatannya bisa diproses dengan beberapa jenis analitik yang bisa dipilih atau dikombinasikan, yakni antara lain overlay, clip, intersect, buffer, query, onion, merge, dan dissolve. Lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini yang tidak termasuk tahapan awal metodologi dalam perancangan basis data untuk data warehouse adalah A. Association analysis, B. Clustering, C. Warehouse analysis, atau D. Anomaly detection. Oke, jawaban yang bukan di sini adalah yang C ya, warehouse analysis. Jadi ada 4 tahap awal metodologi dalam perancangan basis data untuk data warehouse. Yang pertama ada predictive modeling. Ini adalah untuk membantu model dalam memprediksi suatu nilai yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Kemudian yang kedua ada association analysis. Ini untuk menghasilkan sejumlah rule yang menjelaskan sejumlah data yang terhubung kuat satu dengan yang lainnya. Terus yang ketiga itu ada clustering. Ini untuk mengelompokkan data yang sejenis sehingga data yang berada di cluster yang sama mempunyai banyak kesamaan dibandingkan dengan data yang ada di cluster yang berbeda. Kemudian yang keempat itu ada anomaly detection.
Ini adalah untuk menemukan anomali atau outlier, yaitu data yang berbeda dengan data-data yang lainnya. Soal nomor 6. Rumus count pada Microsoft Excel berfungsi untuk A. Menghitung jumlah sel atau parameter atau argumen yang berisi bilangan. B. Mencari dan menampilkan nilai tertinggi dari daerah range. C. Mencari nilai rata-rata. Atau D. Menguji logika nilai. Jawabannya yang tepat adalah yang A. Menghitung jumlah sel atau parameter atau argumen yang berisi bilangan. Jadi teman-teman, fungsi count ini adalah fungsi yang disediakan oleh Microsoft Excel untuk menghitung jumlah data atau sel yang berisi angka dari daftar argumen. Digunakan untuk menghitung banyaknya pemilik atau kemunculan data. Jadi kalian bisa menggunakan fungsi count ini untuk mendapatkan jumlah entry atau banyak kemunculan data angka dari sebuah range atau array. Soal number 7. Perhatikan tabel data mahasiswa berikut ini. Perhatikan ya teman-teman, tabel data mahasiswa itu. Pertanyaannya, berapakah nilai output yang dihasilkan dari perintah SQL berikut? Select count from data mahasiswa. A. 6, B. 5, C. 30, atau D. 3. Jawabannya B5. Jadi, count ini adalah salah satu fungsi yang terdapat di dalam SQL untuk menghitung jumlah baris sesuai dengan kriteria yang ditetapkan menggunakan klausa where. Jika function count tidak ditambah dengan klausa where, maka nilai output adalah jumlah total baris pada suatu tabel. Kolom judulnya nggak dihitung. Berdasarkan tabel di dalam soal, jumlah baris yang ada adalah 5 baris. Kolom judul tadi tidak dihitung. Oleh sebab itu, pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang B5. Next, soal nomor 8. Hasil tabel output memuat record data tanpa duplikat. Berdasarkan syarat tersebut, maka reserved word yang tepat digunakan adalah A union all, B union, C group by, atau D having. Oke, jawaban yang benar adalah yang B ya, union. Union ini adalah operator dalam SQL yang berfungsi untuk menggabungkan dua buah select statement atau lebih menjadi satu tabel output dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kolom yang ditetapkan pada masing-masing select statement berjumlah sama. Yang kedua, kolom tabel yang digabungkan harus memiliki tipe data yang setara. Dan yang ketiga, hasil tabel output memuat record data tanpa duplikat. Contohnya bisa kalian perhatikan, ini ada select alamat asal from data mahasiswa union select alamat asal from data dosen. Jadi pembahasan statement ini berisi perintah untuk menggabungkan kolom alamat asal yang terdapat dalam tabel data mahasiswa dengan kolom alamat asal yang terdapat dalam data dosen menjadi satu tabel output. Jika terdapat data yang duplikat, maka hanya satu data yang ditampilkan tanpa duplikat. Soal yang ke-9. Item set K adalah A. Himpunan item atau item-item pada himpunan K. B. Jumlah unsur yang terdapat pada suatu himpunan. C. Item set yang terdiri dari item yang ada pada himpunan K. Atau D. Item set yang bersifat dua unsur. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang benar adalah yang A ya, himpunan item atau item-item pada himpunan K. Jadi teman-teman, item set ini adalah sekumpulan item-item dalam sebuah keranjang support. Item set ini merupakan himpunan kelompok item. Item set dengan jumlah item K disebut K item set. K item set adalah item set yang berisi K item. Misalnya, beras, telur, minyak adalah 3 item set. Dinotasikan sebagai K item set. Soal yang ke-10.
Berikut ini contoh di BMS diantaranya kecuali A. MySQL, B. SQL Server, C. Oracle, atau D. SQL Yo. Iya, jawabannya yang D, yang bukan SQL Yo. Database ini merupakan salah satu komponen dalam teknologi informasi yang mutlak diperlukan oleh semua organisasi yang ingin mempunyai suatu sistem informasi yang terpadu untuk menunjang kegiatan organisasi demi mencapai tujuannya. Karena pentingnya peran database ini dalam sistem informasi, maka nggak heran kalau terdapat banyak pilihan software database management system atau DBMS dari berbagai vendor, baik yang gratis maupun yang komersial. Beberapa contoh DBMS yang populer adalah MySQL, MS SQL Server, Oracle, Firebird, Database Desktop, Paradox, dan Microsoft Access. Iya teman-teman, itu tadi ke-10 latihan soal kita buat persiapan SKB Analis Data dan Informasi. Jadi buat yang udah minta video ini jangan lupa tuh ya ditonton. Ya, semoga bermanfaat dan bisa memberikan gambaran ke kalian semua sang calon analis. Oke teman-teman, aku rasa sekian dulu materi pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, jangan lupa di like. Kalau mau aku bahas sesuatu yang lain juga boleh di komen. Dan jangan lupa di subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan video pembelajaran lainnya. Oke teman-teman, akhir kata, thanks for watching dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.